Part 14. Pilihan sulit. Suasana di dalam kamar inap mendadak ramai. Ibu menjambak rambut janda Samlohai itu dengan kencang. Aduh, aduh, aduh. Santi berteriak-teriak sambil mencoba melepaskan genggaman tangan ibu mertua yang terlihat kencang. Bukan hanya menjambak, ibu mertua bahkan mengombang-ambingkan kepala Santi sepuasnya. Aduh, nenek sihir sialan, kurang ajar, teriak Santi sambil mencoba merapikan rambutnya yang kusut saat berhasil melepaskan diri. Segenggam rambut terlepas dari kepala Santi dan berada di genggaman ibu. Ah, Santi menjerit melihat betapa banyak rambutnya yang rontok akibat jambakan mertua. Apa? Tanya ibu mertua sambil memelototi janda Samlohai itu. Rambutku, kembalikan, ucap Santi sambil menjerit. Kamu minta rambutmu, makan ini, makan, ucap ibu mertua dengan ketus sambil menyerahkan rambut Santi kepada pemiliknya. Awas kau nenek sihir, ancam Santi menatap rambut yang diberikan oleh ibu mertua kepadanya. Apa? Berani kau mengancamku? Mati saja kau ke neraka, teriak Santi. Kamu itu yang ke neraka. Rasanya aku ingin menjambak rambutmu sampai mati. Sekalian saja biar mampus. Mana ada rambut masih utuh begitu minta ganti rugi. Bodoh banget Tamik dan Yudis yang mempercayai wanita selicik kamu, ujar ibu mertua. Kamu itu yang mati, sudah tua, bau kuburan, umpat Santi. Apa kamu bilang? Bau kuburan? Tanya ibu mertua. Iya, bau kuburan yang dalamnya tergenang comberan, ucap Santi. Kamu itu yang bau comberan, menikah hanya untuk mengejar harta, disiksa kau nanti di alam barzah, ucap ibu mertua. Aku menyaksikan perseteruan dua wanita tersebut. Mereka beradu mulut sampai kemana-mana. Sekilas tampak olehku ayah mertua keluar dari kamar. Apakah dia hendak menemui Mas Yudis? Itu namanya rezeki, Nek. Banyak orang yang menginginkan posisiku, tapi cuma aku orang yang seberuntung itu, ucap Santi membanggakan diri. Beruntung? Cuy, lalu kenapa masih mengganggu ketentraman rumah tangga orang lain? Siapa yang mengganggu? Ucap Santi sambil tersenyum masam. Tamik membuat masalah denganku dan aku hanya ingin menyelesaikannya secara damai. Kalau secara damai, bagaimana Yudis bisa ke bawah? Herannya kenapa Yudis mau saja? Kalau aku tendang kamu sampai ke laut, ucap ibu mertua. Dia nggak ada di mobil, Bu, lapor ayah mertua setelah tiba di kamar. Aku memejamkan mata, Mas Yudis tidak ada di mobil. Lalu di mana dia dan sedang apa? Begini rasanya sakit tanpa bisa melihat wajah suami. Hatiku terasa sunyi. Kamu taruh mana anakku? Tanya ibu mertua memelototi Santi. Dia ada di rumah. Aku suruh jaga rumah karena tidak ada siapa-siapa. Lumayan dapat satpam gratis, jawab Santi. Pulangkan dia, atau rambutmu aku gunduli yang sudah membuat anakku tergadaikan, ucap ibu mertua. Tidak akan, jawab Santi. Apa katamu? Tanya ibu mertua sambil maju berusaha menyerang Santi kembali. Di luar dugaan, janda Samlohai itu ternyata bisa menghindar. Jangan pegang-pegang lagi, kalau rambutku rontok sehelai pun aku akan lapor polisi, ancam Santi. Sebenarnya kamu kesini mau apa, San? Tanyaku. Aku cuma mau melihat kondisimu, barangkali kamu butuh uang buat pengobatan. Aku bisa membantumu, ucap Santi. Omong kosong macam apa kamu? Tanya ibu mertua berusaha menyerang Santi kembali. Kali ini ayah mertua yang maju. Dia menahan wanita yang telah melahirkan Mas Yudis tersebut agar tidak berbuat lebih jauh. Permisi. Sebuah suara menghentikan perselisihan antara ibu dan Santi. Kedua wanita itu langsung mematung di tempatnya. Seorang petugas keamanan mendongakkan kepalanya dan izin masuk ke dalam kamar. Maaf, kami mendapat laporan kalau ada keributan di sini. Tolong hargai pasien yang lain.
ucap petugas keamanan tersebut sambil melirik ke arah anak-anakku. Sejenak aku menjadi takut bila Arif dan adik-adiknya akan diusir dari kamar karena anak-anak dilarang masuk. Tapi sepertinya ibu berhasil mempengaruhi petugas itu hingga memberi keringanan agar anakku bisa melihat ibunya. "Maaf, Pak. Kami janji tidak akan membuat keributan lagi," jawab ayah mertua. "Benar ya, Pak," ucap petugas keamanan itu. "Iya, Pak, kami janji," jawab ibu mertua. Setelah memastikan keadaan baik-baik saja, petugas keamanan tersebut keluar dan pergi meninggalkan kamar. "Jangan bikin keributan di sini, Bu. Malu-maluin," ucap ayah mertua. "Muka kayak ganyong ini, Pak, yang bikin aku emosi," jawab ibu mertua sambil menatap ke arah Santi. "Kenapa kamu yakin kalau aku butuh bantuanmu, San?" tanyaku kepada Santi. "Jelas saja, kamu kan tidak punya uang," jawab Santi. "Orang ini..." Ibu mertua menatap Santi dengan wajah merah padam mendengar ucapan Santi. "Yakin sekali aku tidak punya uang," ucapku. "Suamimu saja kamu gadaikan, bagaimana mungkin kamu punya uang?" ucap Santi. Ibu mertua semakin meradang. "Bagaimana kalau biaya perawatanku ditanggung oleh orang yang menabrakku?" tanyaku. "Makanya aku datang kemari. Setelah melihat orang yang menabrakmu tidak ada, aku jadi yakin jika dia sudah melarikan diri," jawab Santi. Benar juga apa kata Santi dan apa kata ibu mertua jika Hasan sudah melarikan diri. Harusnya aku tidak bersikap terlalu lunak padanya meskipun dia tidak bersalah. Aku juga harus memikirkan diriku sendiri karena tidak memiliki uang. "Lalu kamu punya modus apa sampai mau menawarkan bantuan kepada Tamik?" tanya ibu mertua. "Aku terlanjur menyukai Bondan dan ingin mengajaknya tinggal bersamaku," jawab Santi. Mendengar namanya disebut, Bondan yang awalnya duduk di lantai bersama Arif dan Irawan berdiri. "Kamu mau mengajakku, Tante?" tanya Bondan. "Iya," jawab Santi. "Asik, naik mobil," jawab Bondan. "Bondan," seruku. Aku tidak habis pikir kenapa anak itu selalu senang bila Santi menginginkan dia bersamanya. "Naik mobil, Buk," ucap Bondan. "Ilawan ikut, Bang," teriak Irawan yang selalu mengikuti tingkah laku Bondan. "Bondan, jangan ajari adikmu yang tidak-tidak. Kalian tidak akan ikut dengan Tante Santi," ucapku tegas. "Anakmu saja senang, masa kamu melarangnya?" ucap Santi. "Mereka masih kecil, Santi, tahunya bersenang-senang. Kamu sudah membawa Mas Yudis, kenapa masih tidak cukup dengan menginginkan anak-anakku?" "Karena aku terlanjur suka dengan anak-anakmu, ha," ucap Santi sambil tertawa. "Ya Tuhan, baru kurasakan begini rasanya tidak punya uang. Masalah aneh tiba-tiba muncul dalam hidupku." "Kamu jangan mentang-mentang sok kaya, San, lalu berbuat semaumu," ucap ibu mertua. "Lah, orang kaya kan memang bisa membeli segalanya. Buktinya anakmu saja sekarang bisa di rumahku gara-gara uang," jawab Santi seperti mengejek ibu mertua. "Kamu memang minta dihajar," jawab ibu mertua dengan mata melotot. "Sekarang juga aku akan menebus Yudis." "Sudah, Bu, sudah, sabar." Ayah mertua berusaha untuk menenangkan ibu mertua. "Sudah, aku balik saja. Aku cuma mau kasih tahu kamu kalau aku punya banyak uang," ucap Santi. "Sombong," teriak ibu mertua. "Iya, aku sombong karena aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan," ucap Santi. Perempuan itu kemudian melangkah ke arahku dan membisikkan sesuatu di telingaku yang membuatku semakin meradang. "Tamik, setelah aku perhatikan suamimu ternyata tampan juga ya." Aku langsung terjingkat mendengar apa yang dibisikkan janda Semlohai tersebut. Lancang sekali dia memuji suamiku. "Ha," Santi keluar dari kamar dengan tertawa penuh kemenangan. "Dasar orang gila," ucap ibu mertua.
Sementara aku masih termenung dengan apa yang diucapkan oleh Santi. Entah mengapa hatiku rasanya tidak tenang. Aku takut janda Semlohai itu akan menggoda Mas Yudis. Bagaimana dengan nasib Yudis, Mas? Tanya ibu mertua kepada ayah mertua. Sudahlah, yang penting sekarang kita memikirkan Tamik dulu. Yudis pasti baik-baik saja, jawab ayah mertua. Tolong ibu dan bapak tebus Mas Yudis sekarang juga, ucapku sembari meneteskan air mata. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Mas Yudis tergoda dengan pesona Santi setelah mengingat bisikan Santi yang penuh arti tadi. Kamu yakin, Mik? Lalu bagaimana denganmu dan anak-anak? Kamu tidak akan bisa segera mengurus mereka jika tidak bisa membayar biaya administrasi rumah sakit. Bapak dan ibu tidak punya banyak uang, ucap ayah mertua. Aku jadi semakin dilema antara memikirkan nasib anak-anakku dan takut kalau Mas Yudis tergoda bujuk rayu Santi. Bersambung.